Ini bukan cek outfit, tapi ini ujian tengah semester. Halo semuanya, saya Valentino Satrio Kuswinarto, biasa dipanggil Tino, dengan nomor induk mahasiswa 234 11 40 10. Mahasiswa program studi sastra Indonesia, dan ini adalah sebuah video untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah teori linguistik. Dalam video ini saya akan membahas perjalanan perkembangan teori linguistik dari aliran tradisional hingga teori modern yang dikembangkan oleh Noam Chomsky. Maka dari itu, mari kita mulai. Pada abad ke-19, kajian linguistik mulai dipengaruhi oleh paradigma ilmu alam seperti fisika dan biologi. Dari sinilah lahir pendekatan linguistik historis komparatif. Apa itu linguistik historis komparatif? Yaitu kajian bahasa yang menelusuri asal-usul dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Bahasa dalam pendekatan ini dipandang seperti organisme hidup. Ia lahir, tumbuh, mengalami perubahan, dan bisa mati. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori evolusi milik Darwin yang melihat perubahan sebagai sesuatu yang alami dan dapat ditelusuri jejaknya. Tokoh utama dalam pendekatan ini adalah August Schleicher yang memperkenalkan teori pohon keluarga bahasa atau Stammbaum Theory. Ia membuat silsilah hubungan antar bahasa mirip seperti pohon keluarga biologis. Contohnya, bahasa Latin dianggap sebagai induk dari bahasa Prancis, Italia, dan Rumania. Sementara bahasa Inggris dan Jerman berasal dari cabang yang berbeda dalam rumpun Indo-Eropa. Schleicher percaya bahwa perubahan dalam bahasa terjadi secara teratur dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Salah satu kontribusi besar dari pendekatan ini adalah penemuan hukum bunyi seperti hukum Grimm yang menjelaskan perubahan konsonan secara sistematis dari Proto-Indo-Eropa ke bahasa Jermani. Misalnya bunyi BBQ berubah menjadi PTK. Contoh lainnya adalah perubahan bunyi dalam rumpun Austronesia, seperti kata urat dalam bahasa Melayu yang memiliki padanan ugat dalam Tagalog dan uhat dalam bahasa Dayak Ngaju. Secara keseluruhan, pendekatan ini tidak hanya membantu kita memahami hubungan antar bahasa, tapi juga memberikan dasar ilmiah untuk rekonstruksi bahasa purba yang sudah tidak digunakan, seperti Proto-Indo-Eropa dan Proto-Austronesia. Dengan membandingkan bentuk-bentuk bahasa yang ada saat ini, para ahli bisa menelusuri sejarah panjang perkembangan bahasa manusia. Kemudian, memasuki awal abad ke-20, kajian linguistik mengalami revolusi besar melalui pemikiran Ferdinand de Saussure. Pasti teman-teman sudah banyak mendengar nama besar itu. Seorang ahli bahasa asal Swiss
yang dikenal sebagai bapak linguistik modern dan pelopor strukturalisme. Saussure menawarkan pendekatan baru yang tidak lagi fokus pada sejarah bahasa, melainkan pada sistem internal bahasa itu sendiri sebagai fokus suatu struktur sosial yang hidup. Salah satu konsep penting yang dikenalkannya adalah perbedaan antara langue, parole, dan language. Lang adalah sistem bahasa yang dimiliki bersama, mohon maaf sedih, yang dimiliki Lang adalah sistem bahasa yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas, seperti tata bahasa dan kosakata. Kemudian yang kedua, parole adalah ucapan atau penggunaan bahasa secara individual dan oleh penutur. Sedangkan language adalah gabungan keduanya, mencakup keseluruhan kemampuan berbahasa manusia. Saussure juga membedakan dua cara menyelidiki bahasa. Yang pertama ada sinkronis dan yang kedua diakronis. Kajian sinkronis melihat bahasa pada suatu waktu tertentu, sedangkan diakronis mempelajari perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Saussure berpendapat bahwa kajian sinkronis lebih penting bagi linguistik karena memungkinkan kita memahami struktur bahasa secara objektif. Selain itu, ia memperkenalkan teori tentang tanda bahasa. Menurutnya, tanda bahasa terdiri dari dua unsur, signifiant atau penanda, yaitu citra bunyi dalam benak kita, dan signify atau petanda, yaitu konsep atau makna dari bunyi tersebut. Hubungan antara keduanya bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan alami antara bunyi dan makna. Keduanya ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam masyarakat bahasa. Ia juga mengenalkan dua jenis hubungan antar unsur dalam bahasa. Yang pertama, hubungan sintakmatis, dan yang kedua, paradigmatis. Hubungan sintakmatis adalah hubungan antar unsur secara linear dalam kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Sedangkan hubungan paradigmatis bersifat asosiatif atau vertikal. Misalnya kita bisa mengganti kata dia dengan saya, kamu, atau mereka, dan tetap menghasilkan kalimat yang gramatikal. Melalui gagasannya ini, Saussure berhasil meletakkan dasar bagi kajian linguistik sebagai ilmu ilmiah yang otonom, tidak lagi hanya bagian dari sejarah atau filsafat, tetapi sebagai disiplin yang memiliki metode dan objek kajian sendiri. Setelah pengaruh besar Saussure di Eropa, Amerika Serikat mengembangkan versi tersendiri dari strukturalisme yang dikenal sebagai strukturalisme Amerika. Aliran ini berkembang pesat pada tahun 1930 hingga 1950 dan dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Leonard Bloomfield, Edward Sapir, dan Franz Boas. Ciri utama dari pendekatan ini adalah fokus pada deskriptif objektif. Maksud saya deskripsi objektif terhadap struktur bahasa tanpa bergantung pada makna atau sejarahnya. Para linguis Amerika pada masa itu lebih menekankan bentuk lahiriah dari bahasa seperti urutan bunyi, distribusi morfem, dan pola struktur kalimat. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh psikologi behaviorisme, di mana bahasa dipandang sebagai respon terhadap rangsangan atau stimulus dan respons. Pablo, kenalan dengan Pablo. Kemudian Leonard Bloomfield adalah tokoh sentral dalam pendekatan ini. Ia menyatakan bahwa makna bahasa tidak perlu dikaji secara mendalam. Yang penting adalah bagaimana bentuk-bentuk
suatu bahasa muncul dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Ia mengembangkan cara klasifikasi bentuk bahasa seperti free form atau bentuk bebas, kemudian bound form bentuk terikat, kemudian dan metode susunan bentuk melalui urutan, modulasi, dan substitusi. Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara struktur morfologi dan sintaksis. Edward Sapir, rekan Bloomfield, menambahkan pandangan humanistik dalam linguistik. Ia menyebut bahwa bahasa sebagai sistem simbol manusiawi yang tidak bersifat naluriah. Ia mengkaji unsur tuturan, bunyi bahasa, dan hubungan antara penduduk Edward Sapir, rekan Bloomfield, menambahkan pandangan humanistik dalam linguistik. Ia menyebut bahwa bahasa sebagai sistem simbol manusiawi yang tidak bersifat naluriah. Ia mengkaji unsur tuturan, bunyi bahasa, dan hubungan antara bentuk dan makna. Sapir percaya bahwa struktur bahasa mencerminkan cara manusia berpikir dan merasakan dunia. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Benjamin Willingworth menjadi hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi persepsi dan cara berpikir manusia, atau yang kita kenal dengan istilah relativisme linguistik. Sementara itu, Franz Boas sebagai antropolog linguis menolak pemaksaan kerangka tata bahasa Eropa pada bahasa-bahasa lain, terutama bahasa-bahasa pribumi di Amerika. Ia menekankan pentingnya memahami struktur morfologi ini setiap bahasa, serta pentingnya melakukan penelitian fonetik dan gramatikal secara mendalam berdasarkan konteks budaya masing-masing. Strukturalisme Amerika memberikan warisan penting berupa metode deskriptif dan dokumentasi bahasa yang cermat. Mereka berhasil membangun fondasi bagi analisis fonemik, sintaksis, dan morfologi yang masih digunakan sampai sekarang. Meskipun pendekatan ini kemudian dikritik karena terlalu mekanistik, kontribusinya tetap besar dalam sejarah linguistik. Memasuki pertengahan abad ke-20, muncul tokoh revolusioner dalam linguistik, Noam Chomsky. Melalui buku yang berjudul Syntactic Structures pada tahun 1957, Chomsky mengguncang dominasi strukturalisme Amerika dengan memperkenalkan konsep baru yang disebut tata bahasa generatif transformasi atau disingkat TGT atau TGT orang-orang Inggris di sana. Chomsky menolak pendekatan behavioristik yang menekankan bahasa sebagai hasil stimulus dan respons. Ia percaya bahwa bahasa adalah bagian dari proses mental manusia, bukan sekedar perilaku yang bisa diamati. Bahasa menurutnya berasal dari kompetensi internal yang dimiliki oleh setiap penutur asli. Maka ia membedakan dua konsep penting. Dua konsep penting itu adalah yang pertama, kompetens, yakni pengetahuan intuitif tentang kaidah bahasa dalam pikiran manusia. Kemudian yang kedua, performance, wujud aktual penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian TGT berusaha menjelaskan bagaimana manusia dapat menghasilkan jumlah kalimat tak terbatas dengan hanya menggunakan
aturan yang terbatas. Disinilah Chomsky memperkenalkan dua komponen penting dalam struktur kalimat, yaitu struktur dalam atau deep structure, yakni bentuk dasar yang mencerminkan makna asli kalimat. Kemudian struktur permukaan atau surface structure, yakni bentuk nyata dari kalimat yang diucapkan. Misalnya, kalimat buku itu dibaca oleh guru dan guru membaca buku itu memiliki struktur permukaan yang berbeda, tetapi berasal dari struktur dalam yang sama. VGT juga menggunakan kaidah struktur frasa atau phrase structure rules, semacam rumus untuk membentuk kalimat. Misalnya rumus K tanda panah FN plus FV, atau artinya sebuah kalimat terdiri dari frasa nominal dan frasa verbal. Oke, contoh kalimat. Orang itu membaca buku dapat dijabarkan sebagai rumus-rumus ini hingga ditemukan terminal string yang membentuk kalimat lengkap. Selanjutnya, kaidah transformasi digunakan untuk mengubah struktur dan menjadi berbagai bentuk struktur permukaan seperti kalimat pasif, interrogatif, atau majmuk. Ada transformasi wajib seperti perubahan urutan unsur dan transformasi pilihan seperti menambahkan keterangan atau membuat variasi kalimat. TGT kemudian berkembang melalui beberapa fase. Yang pertama, 1957, fokus pada sintaksis. Yang kedua, 1965, mulai memperhitungkan semantik dalam teori linguistik. Dan yang ketiga, 1970-an ke atas, memperkuat integrasi antara sintaksis, semantik, dan fonologi dalam sistem tata bahasa. Chomsky juga menyebut bahwa tugas linguistik adalah menjelaskan hubungan antara bunyi dan makna, sehingga bahasa bukan hanya struktur, tapi juga sistem yang mempresentasikan pikiran manusia. Dengan pendekatannya yang berbasis rasionalisme dan hipotesis deduktif, Chomsky berhasil membawa linguistik menjadi lebih ilmiah, logis, dan menjangkau ranah kognitif manusia. Teorinya hingga hari ini masih menjadi dasar penting dalam kajian linguistik modern, psikologi bahasa, hingga ilmu komputer. Demikianlah perjalanan singkat namun padat mengenai perkembangan teori linguistik dari zaman Yunani kuno dengan aliran tradisionalnya menuju era ilmiah linguistik historis komparatifnya, kemudian masuk ke paradigma struktural yang dipelopori Saussure dan berkembang ke Amerika oleh Bloomfield, Sackbert, dan Boas, hingga akhirnya mencapai tonggak revolusi modern bersama Noam Chomsky melalui tata bahasa generatif transformasi. Perjalanan ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara manusia berpikir, berlogika, dan memahami dunia. Setiap teori membawa sudut pandang baru, dari melihat bahasa sebagai sistem aturan normatif, sebagai organisme hidup, sebagai struktur sosial, hingga sebagai proses mental dalam otak manusia. Sebagai mahasiswa sastra Indonesia yang tentunya juga mempelajari bidang linguistik, kita tidak hanya belajar mengenali bentuk-bentuk bahasa, tetapi juga mempelajari manusia di balik bahasa, pemikirannya, budayanya, dan sejarahnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar teori linguistik.
dari saya seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat menjelajahi dunia bahas. Mbak, melek.